Kami mendukung pemulihan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Alasan kami adalah karena pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, kami percaya bahwa MPR memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia saat ini dilandasi atas gagasan untuk merevitalisasi peran konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara. Untuk mengembalikan MPR ke kedudukan tertinggi di Indonesia bisa didasarkan pada keyakinan bahwa struktur pemerintahan dengan MPR sebagai lembaga tertinggi dapat meningkatkan stabilitas politik dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat secara lebih efektif. Pengakuan terhadap peran lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan negara serta pandangan bahwa MPR dapat memberikan representasi yang lebih luas terhadap kepentingan rakyat. Kelompok kami mendukung MPR sebagai kedudukan lembaga tertinggi negara karena MPR merupakan lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat. MPR merupakan lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, MPR merupakan lembaga yang paling mewakili kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, MPR memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga-lembaga negara yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang MPR sebagai lembaga yang menjamin stabilitas politik. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dapat menjamin stabilitas politik di Indonesia. Hal ini karena MPR memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, MPR dapat memastikan bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat dan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Lembaga tertinggi negara tidaklah seperti sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada saat itu kewenangan MPR adalah memilih dan memilih presiden. Tetapi ada konsep baru yang kemudian kami gagas sebagai cita hukum yang bernama Ius Constituendum, yaitu yang pertama MPR menetapkan pokok-pokok pembangunan nasional yang kemudian kami sebut dengan 3M. Kemudian pokok-pokok pembangunan nasional ini tertera secara rinci di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga presiden dan wakil presiden seharusnya menjalankan apa yang tertuang dalam pokok-pokok pembangunan nasional tersebut. Jika tidak, maka MPR dalam hal ini MPR memberikan konsekuensi hukum, yaitu berupa impeachment atau pemakzulan dengan alasan bahwa presiden dan wakil presiden tidak menjalankan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini karena MPR dapat menjadi lembaga yang mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya. Mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara juga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, lebih mampu menjalankan kewenangan yang luas. Dan yang terakhir, ketiga, dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.